Salam sejahtera bagi kita semua. Salam persekutuan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu. Saya Pendeta Walman Tobing dari Pekanbaru Riau. Oleh kemurahan Tuhan, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mau berbagi dan menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan bersama yang kita lakukan dimulai dari tahun 2021 yang lalu. Pada tahun 2021 yang lalu saya membangun sebuah tim yang bernama Tim Cerdik dan Tulus. Pada awalnya masih ada di grup WA. Dan waktu itu saya hanya bisa menghubungi beberapa teman-teman yang saya kenal melalui nomor handphone mereka, nomor WA mereka. Lalu saya coba ajak untuk sama-sama masuk di grup WA yang namanya Cerdik dan Tulus. Dan selama kami ada di sana, kami berbagi informasi tentang apa yang sedang terjadi di dunia sejak 2020 pandemi COVID-19 diumumkan oleh WHO. Dan setelah mulai bisa ada pertemuan tatap muka dengan jaga jarak, maka pada tahun 2022 kami pun sepakat khusus untuk kami pendeta-pendeta yang ada di Riau mengadakan pertemuan. Dan puji Tuhan pada waktu itu terjadilah pertemuan di salah satu gereja kita, gereja penyebaran Injil yang ada di daerah Kampar yang digembalakan oleh pendeta Oktisman Gea. Dan di sana kami berkumpul kurang lebih ada 17 gereja dari berbagai denominasi, dan dalam perkumpulan itu kami saling berbagi kesaksian dan juga saling berbagi pengalaman bagaimana menghadapi situasi pandemi dan kemudian bagaimana pemerintah sudah menerapkan prokes dan juga kemudian mewajibkan supaya semua masyarakat menerima vaksinasi pada waktu itu. Dan kesempatan kami bertemu itu, disitulah kami saling berbagi pengalaman, dan disitulah kami saling berbagi apa yang bisa kami saling share satu dengan yang lain. Dan itulah yang kemudian menjadi awal dari adanya Tim Cerdik dan Tulus. Jadi dimulai dari tahun 2022 yang lalu. Setiap bulan kami mengadakan pertemuan berganti-gantian dari satu gereja ke satu gereja. Kadangkala ada perjalanan 3 jam, 4 jam untuk kami boleh saling berkunjung satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sampai kemudian kita sudah mengadakan kesepakatan untuk kita bergerak bersama dalam sebuah kegerakan di akhir zaman ini sesuai dengan nama yang sudah kita sepakati, yaitu nama tim yang kita akan bergerak bersama ini adalah Tim Cerdik dan Tulus. Tim Cerdik dan Tulus ini kita betul-betul diyakinkan untuk membuat nama ini itu diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 16. Di situ dikatakan begini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius 10 ayat 16. Sejak kita bersepakat untuk bersama-sama bergerak dalam sebuah wadah atau sebuah tim ini, saya di sana bertugas sebagai orang yang fokus untuk memperingatkan dan juga mempelajari, menelusuri tentang apa dan seperti apa yang sedang terjadi itu. Karena itu tugas saya adalah untuk mempelajari tentang perkembangan dunia dan teknologi yang sedang berkembang sejak 2020. Dan puji Tuhan, sejak saya konsen untuk mempelajari ini, di sana saya menemukan bagaimana perkembangan teknologi dunia, dan saya bisa mendapatkan timeline teknologinya dan nanti bisa saya bagikan di dalam kesempatan ini. Dan itulah yang kemudian setiap pertemuan bulanan kami, saya coba share dari apa yang sudah dikasih, yang sudah saya dapatkan,
Lalu itu yang saya share, saya bagikan untuk kami diskusikan bersama dengan kawan-kawan pendeta yang sudah terbentuk di dalam tim Cerdik dan Tulus di tahun 2022 yang lalu. Dan memasuki sampai akhir daripada tahun 2022, kami kemudian bersama-sama untuk semakin kita harus mewaspadai apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Ternyata apa yang sedang terjadi ini adalah merupakan agenda politik dunia, agenda globalisasi, di mana kemajuan teknologi ini sangat berpotensi untuk menjebak dan juga menggagalkan orang-orang pilihan Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Karena diduga kuat di dalam teknologi ini, perkembangan teknologi ini itu disusupi oleh yang namanya agenda iblis untuk supaya semua orang bisa dikontrol, dikendalikan dengan kecanggihan teknologi yang kemudian itu akan dipasang di dalam tubuhnya. Sejak itulah maka saya kemudian membuat sebuah materi yang sudah kami diskusikan, lalu materi itu diberilah judul namanya Waspada Terhadap Jebakan Teknologi 5.0 dan Dosa Terakhir di Akhir Zaman. Sejak itulah kita tim Cerdik dan Tulus bergerak bersama untuk mengingatkan dan memperlengkapi hamba-hamba Tuhan dan jemaat agar waspada, bersiaga, awas dan berjuang menghadapi jebakan teknologi 5.0 dan dosa terakhir di akhir zaman. Jika ada pertanyaan, apa dan seperti apa itu teknologi 5.0? Maka untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mulai dari ayat firman Tuhan, di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa kita seharusnya sebagai orang-orang pilihannya sudah punya kemampuan untuk menilai zaman ini. Dalam Lukas pasal 12 ayat 56, dengan jelas di sana Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Yesus di sini mengatakan, "Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Kalau orang tidak dapat menilai zaman ini, maka dia tidak akan mampu mengantisipasi pekerjaan iblis di zaman ini. Tetapi orang yang mampu menilai zaman ini, dia akan mampu mengantisipasi apa yang sedang dimainkan atau yang diagendakan oleh iblis di akhir zaman ini. Kalau muncul pertanyaan, kalau begitu, manusia yang seperti apakah atau manusia yang manakah di dunia ini yang punya kemampuan untuk menilai zaman ini? Itu dengan jelas bisa terjawab dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Di situ dikatakan manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya apa? Artinya adalah manusia yang memiliki kemampuan menilai segala sesuatu adalah manusia rohani. Karena itu, jika orang tidak rohani, maka dia tidak akan bisa menilai zaman ini. Kalau orang kurang rohani, maka dia akan kurang kemampuan menilai zaman ini. Tetapi orang yang benar-benar rohanilah yang punya kemampuan menilai zaman ini. Karena itu apa yang sedang terjadi lewat perkembangan teknologi sejak 2020 sampai sekarang 2024 dan yang akan datang, manusia rohanilah yang akan punya kemampuan untuk menilai semua itu. Maka di zaman yang sekarang serba maju, informasi yang begitu berkembang, segala informasi bisa kita dapat melalui media yang kita punya. Dan saya pun mendapatkannya dari sana. Maka berikut ini saya akan tampilkan mengenai timeline teknologi mulai sejak adanya teknologi 1.0 atau revolusi industri pertama sampai dengan yang sekarang ini sudah sampai kepada teknologi 5.0. Dan berikut ini adalah timelinenya, ada di dalam gambar di sini.
Jadi pada tahun 1780 ditetapkanlah namanya teknologi 1.0 dengan nama waktu itu adalah mekanik atau mesin. Jadi teknologi mesin itu sudah menjadi revolusi industri sejak tahun 1780. Pada tahun 1820 kemudian ditemukanlah lagi, ditingkatkan teknologinya kepada teknologi 2.0. Teknologi 2.0 itu adalah teknologi elektrik. Jadi dari mesin 1.0 meningkat kepada elektrik 2.0. Tahun 1970 di-upgrade lagi, ditingkatkan lagi teknologi itu menjadi teknologi 3.0. Nama teknologinya adalah otomatis atau automation. Itu 3.0. Kemudian ditingkatkan lagi di tahun 2011, revolusi industri keempat. Itulah yang disebut dengan 4.0. Namanya adalah digitalisasi. Jadi sejak 2011 yang lalu, teknologi itu sudah sampai kepada digitalisasi. Karena itu kalau kita lihat mobil keluaran tahun 2011 itu semua sudah lengkap, mulai dari mesin ada, elektrik ada, otomatis ada, sampai digitalnya pun sudah lengkap ada di sana. Kalau itu adalah keluaran 2011 ke atas. Itulah perkembangan teknologi sampai 2011. Memasuki 2020 dari time teknologi yang ada di layar ini, maka teknologi itu ditingkatkan, di-upgrade lagi sejak 2020. Namanya adalah teknologi 5.0 atau 5.0. Namanya adalah teknologi personalisasi. Dan kalau kita mengamati gambar ini, teknologi 5.0 ini, di situ gambarnya adalah gambar manusia yang akan dipasang di dalam tubuhnya teknologi yang sangat canggih dalam bentuk nanoteknologi. Kita lihat lagi gambar kedua. Gambar kedua ini, di sini kita lihat ada namanya timeline teknologi juga atau revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai kemudian 5.0. Dan di teknologi 5.0 di sana kita bisa melihat yang mereka sebut adalah personalisasi. Apa itu maksudnya teknologi 5.0 atau personalisasi? Itu sesungguhnya adalah agenda dunia secara global, pemasangan teknologi ke dalam tubuh manusia. Sekali lagi, teknologi 5.0 atau personalisasi adalah pemasangan teknologi dalam bentuk nanoteknologi ke dalam tubuh manusia. Disitulah disebut implan teknologi ke dalam tubuh manusia. Karena itulah kita sebagai gereja, sebagai jemaat harus betul-betul waspada terhadap teknologi 5.0 ini supaya kita jangan terjebak. Sebab kalau kita gagal memahami ini, saya selalu menyampaikan di pertemuan seminar yang kami lakukan belakangan ini di berbagai tempat, di gereja-gereja di mana kami diundang. Di situ saya sampaikan bahwa kalau kita gagal menilai perkembangan teknologi, gagal menilai zaman ini, maka yang akan terjadi dalam hidup kita adalah 3K. Apa itu 3K? K yang pertama adalah kebobolan. Kebobolan. K yang kedua adalah kebablasan. K yang ketiga adalah kebinasaan. Gereja yang gagal menilai zaman, gereja yang gagal menilai perkembangan teknologi, agenda globalisasi dunia ini, maka mereka akan kebobolan, kebablasan, dan kebinasaan. Sesungguhnya, kalau kita kembali kepada Alkitab, teknologi 5.0 ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Mulai dari yang namanya Kitab Daniel. Teknologi 5.0 adalah penerapan dan pemasangan nanoteknologi ke dalam tubuh manusia. Itu menuju penggenapan nubuat Alkitab dalam Daniel pasal 2 ayat 32 sampai 34. Dan Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Yang tentunya kalau kita Daniel itu adalah tentang patung Nebukadnezar. Dimulai dari emas kepalanya, dadanya dari perak, pinggangnya
adalah dari tembaga, sedangkan kakinya adalah sebagian dari tanah, sebagian dari besi. Tanah bercampur dengan besi. Dan kerajaan inilah yang akan muncul terakhir sebelum Tuhan datang. Artinya dunia ini akan betul-betul masuk dalam sebuah sistem pemerintahan di mana besi akan dipadukan dengan tanah. Besi ini adalah teknologi, tanah itu adalah tubuh manusia. Setelah terjadilah ini, pemerintahan di seluruh dunia seperti itu sistemnya, barulah dikatakan Tuhan Yesus datang kembali. Artinya di situ dikatakan tergulinglah sebuah batu dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia. Itu tidak lain tidak bukan adalah kedatangan Yesus kembali ke dunia ini untuk mengambil alih pemerintahan atas dunia. Itulah yang sebenarnya sedang terjadi hari-hari ini. Makanya sejak 2020 penerapan teknologi 5.0 sudah terus dikerjakan dengan begitu serius oleh semua negara-negara yang ada di dunia ini, khususnya negara-negara yang ada di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk mendapatkan informasi semua tentang itu, gampang saja sebenarnya, kita tinggal lihat dan pelajari semua di Google. Dan apa yang disebutkan di sana nanti benar-benar apa yang dikatakan dalam Alkitab itu sedang digenapi, khususnya Daniel pasal 2 ayat 32 dan Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan di kitab Wahyu 13 ayat 16 itu, ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda, kaya atau miskin katanya, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Itu ayat 16. Setelah berhasil dipasang tanda itu, barulah itulah satu-satunya yang akan menjadi sistem untuk jual beli di ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat menjual membeli selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu bilangan binatang itu. Lalu ayat 18 mengatakan yang penting di sini pada masa itu adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Saat kita searching di Google bahwa ternyata semua itu sudah sedang menjadi agenda dunia sejak 2020 resmi melalui Badan Khusus PBB. Nanti saya tunjukkan semua datanya yang sudah saya ambil. Dan semua itu disebut adalah mengenai sistem mata uang digital dan identitas digital yang menggunakan data aktivitas tubuh manusia dengan nomor paten WO strip 2020 strip 060606 atau paten 666. Siapa yang sudah mengajukan ini nanti kita akan lihat. Maka dalam kesempatan inilah saya sampaikan di mana-mana, baik dalam bentuk seminar KKR kami, khususnya di Riau, di Jambi, di Sumatera Utara. Saya sudah banyak menyampaikan ini kepada gereja-gereja. Saya ingatkan semuanya dengan menyampaikan bahwa nubuat kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 mengenai tanda binatang, mengenai bilangan binatang 666 sekarang ini sudah mulai diterapkan melalui sistem cryptocurrency atau sistem mata uang digital menggunakan data aktivitas tubuh manusia dengan nomor paten WO strip 2020 060606. Berita ini akan saya tunjukkan dari hasil yang sudah saya screenshot. Apa yang ada di layar adalah webnya WIPO. WIPO itu adalah World Intellectual Property Organization. Ketika kita buat itu di pencarian kita di Google, maka akan keluar dia WO 2020 060606 sistem cryptocurrency menggunakan data aktivitas tubuh. Yang mengejutkan di sana dalam paten 060606 itu, di situ disampaikan dalam website WIPO World Intellectual Property Organization menyebut bahwa paten 060606 memiliki data seperti berikut di bawah ini. Publication number WO 2020 666. Dan itu data publikasinya adalah pada tanggal 26 bulan 3 2020. Artinya di situ sudah dipatenkan paten 060606 untuk sistem mata uang digital yang nanti menggunakan tubuh manusia. Itu tahun 2020 bulan 3 tanggal 26.
Padahal Januari diumumkan ada pandemi COVID-19. Karena itu adalah sebuah agenda yang direkayasa supaya semua orang nanti menerima program teknologi yang akan dipasang di dalam tubuh manusia ini melalui tawaran mereka. Solusinya pandemi adalah suntikan vaksinasi COVID-19. Nanti kita bisa buktikan semua itu. Kita bisa buktikan semuanya. Nah, kita lihat lagi kalau kita buka di Google atau kita googling dia, kita searching dia di Google, maka ketika kita ketik nomor paten cryptocurrency menggunakan tubuh manusia, langsung keluar webnya WIPO dan webnya Google Patent seperti yang ada di layar ini. Dan kita tahu apa itu WIPO. WIPO adalah organisasi hak atas kekayaan intelektual dunia. Melalui sumber Wikipedia di sini didirikan pada tanggal 14 Juli 1967, berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Dan WIPO itu adalah badan khusus perserikatan bangsa-bangsa khusus mengenai hak kekayaan intelektual properti dunia. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi apa yang sudah kami kumpulkan datanya. Ini adalah gambarnya si Bill Gates. Lalu di penjelasan di sini di berita ini dalam salah satu web yang ada di sana kami ambil sistem cryptocurrency menggunakan data aktivitas tubuh menggabungkan teknologi dan energi manusia. Kita lihat berita ini di sini. Ini saya hanya translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Saya akan bacakan. Dibilang begini. Dalam landscape teknologi yang terus berkembang saat ini, titik temu antara mata uang kripto dan energi manusia menjadi kenyataan. Microsoft, kekuatan pionir dalam industri teknologi baru-baru ini, mendapat hak paten WO 2020-06-06-06 untuk sistem mata uang kripto atau mata uang digital yang menggunakan data aktivitas tubuh. Paten inovatif ini membuka jalan baru untuk menghasilkan mata uang kripto dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Selain itu, hal ini juga memunculkan kemungkinan menarik dengan menggabungkan nanoteknologi dengan individu, dengan setiap orang, karena programnya personalisasi, dengan setiap orang yang divaksinasi. Sehingga berpotensi memungkinkan mereka yang sudah dipasang nanoteknologi, setiap orang yang sudah dipasang nanoteknologi melalui program vaksinasi itu, mereka itu berfungsi sebagai antena atau pemancar. Dan perlu kami sampaikan, sekarang sudah ada aplikasi bisa mendeteksi itu. Saya bisa buktikan itu kalau kita ada pertemuan bersama. Kita lihat lagi, berita ini bukan baru diberitakan sesudah ada yang namanya pandemi atau sesudah orang semua menerima nanoteknologi melalui vaksinasi itu. Yang pertama kali ada web atau ada media yang menyampaikan tentang agenda itu adalah nama medianya NTEB. Mereka adalah salah satu yang pertama memberitakan bahwa ID 2020, ID 2020, identitas 2020 digital dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bermitra dengan perusahaan teknologi dan farmasi besar untuk menciptakan identitas digital yang dapat dimasukkan pada saat menerima vaksinasi. Ini semua ada di layar. Semua data ini bisa saya bagikan kepada kita semuanya. Maka ada juga berita Kompasiana yang menyampaikan begini. Apabila identitas digital dan big data memang berkaitan satu sama lain, dan bahwa identitas digital merupakan kebutuhan masyarakat digital, maka Microsoft melalui ID 2020 akan memimpin dunia dalam terobosan era digital. Data vaksinasi dunia menunjuk bahwa 11,3 miliar dosis vaksin COVID-19 telah didistribusikan di seluruh dunia dan 4,57 miliar manusia telah menerima vaksin lengkap. Jumlah itu setara dengan angka 58,5% dari total 7,9 miliar manusia hari ini. Artinya apa? Microsoft, itu Bill Gates, pendirinya, telah dapat menerbitkan identitas digital kepada 4,57 miliar manusia yang sudah menerima vaksin lengkap itu dengan menggantikan imun status menjadi identitas digital yang tersentralisasi, yang sudah terpusat semuanya. Itulah yang sedang mereka buat sesungguhnya. Agenda itu, program itulah yang sedang mereka mainkan sejak 2020. Jadi
program yang mereka mainkan itu tentu harus ada alat pemaksanya. Makanya mereka mengumumkan ada virus, ada penyakit yang sedang menular. Karena sang program ini adalah yang jago dengan virus, dan dia juga jago untuk yang namanya antivirus. Itu adalah Bill Gates. Dan semua ini adalah ada udang di balik batu. Agendanya itu adalah untuk menjebak semua orang supaya segera diterapkan nanoteknologi dalam tubuhnya dengan nomor paten 666. Saya sendiri setelah dapat informasi itu di tahun 2021 dan 2020 sebenarnya sudah mulai masuk informasi khususnya melalui Bapak Komjen Pol Dharma Pongrekun, dan saya sudah banyak berkomunikasi dengan beliau. Dan waktu itu kemudian ada juga anak-anak Tuhan yang terbeban. Saya tidak tahu dari grup mana. Saya dapat video yang mereka sudah buat di tahun 2020 bahwa nanti semua orang akan divaksinasi, dan orang yang divaksinasi itu tanpa sadar mereka akan dipasang tato barcode dalam tubuhnya dan dipasang juga nanoteknologi dalam tubuhnya dalam bentuk quantum dot. Itu yang mereka kembangkan dan kita semua bisa dapatkan data itu. Saya punya data yang cukup banyak yang valid tentang itu. Sampai di mana itu dikembangkan, siapa penelitinya, siapa profesornya, saya punya data tentang semuanya itu dan saya bisa bagikan kepada kita di lain waktu. Nah, video itu juga akan saya putar di sini, dan inilah yang akan betul-betul juga untuk kita analisa bersama. Sebelum semuanya orang menerima suntikan vaksinasi kemarin itu, video itu sudah ada. Makanya kami tidak mau. Saya dan jemaat, saya bilang tunggu dulu, jangan dulu kita buru-buru mengikuti semua agenda itu. Kita banyak berdoa dulu supaya Tuhan akan ungkapkan. Dan semakin kami berdoa, semakin Tuhan bukakan semua rahasia-rahasia firman Tuhan. Semakin Tuhan nyatakan semua rahasia-rahasia firman Tuhan. Dan nanti di video saya akan putarkan bagaimana agenda itu. Dan nanti bisa saya bagikan juga di grup kita yang ada. Dan terakhir saya mau sampaikan, apa yang saya pelajari ini, firman Tuhan yang jelas memberi arahan bahwa 3 agenda besar antikristus di akhir zaman menurut Daniel pasal 8 ayat 23, ayat 24, ayat 25. Di ayat 23 dikatakan di situ, sebelum Tuhan datang kali yang kedua memerintah di dunia ini, akan muncul seorang raja di dunia ini, itulah antikris, dengan muka garang dan pandai menipu. Itu yang pertama. Dan dia akan berhasil dalam penipuannya itu. Dia akan bermain dengan rekayasa, manipulasi, tipu daya, tipu muslihat ada di sana, kelicikan yang luar biasa ada di sana. Dan itulah yang patut diwaspadai oleh gereja sesuai dengan yang diingatkan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan ayat 3. Dikatakan di situ, jangan sampai kita seperti Hawa di Taman Eden, ditipu daya oleh ular itu dengan kelicikannya. Padahal kita sudah dijadikan sebagai gereja Tuhan yang kudus, menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu agenda pertama, penipuan dimainkan. Makanya kedatangannya selalu bermain dengan penipuan. Dia menipu dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Dengan dia membuat ada namanya perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Itu kata 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 12. Nah, kemudian agenda keduanya di situ di kitab Daniel pasalnya yang ke-8 tadi ayat 24 mengatakan dia akan berhasil dalam penipuannya dan tak disangka-sangkanya banyak orang dibinasakannya. Artinya ada depopulasi di sana, ada pengurangan jumlah penduduk. Sekarang dengan kemajuan teknologi AI, semua manusia sudah terancam punah. Pekerjaan dan segala macam sudah terancam punah. Itu yang terjadi sekarang di dunia. Dan kemudian karena berhasil dia penipu, berhasil dia depopulasi, sudah dapat 2, iblis adalah pencuri, penipu. Dan dia adalah pembunuh kedua. Lalu ketiga dia mau membinasakan semua orang. Dan yang terakhir di dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat 25 itu. Disitulah puncak daripada antikristus itu. Seorang raja yang muncul sebelum Tuhan datang. Dia akan berperang melawan raja segala raja. Karena berhasil dalam penipuannya dia membesarkan dirinya. Lalu dia akan melawan raja di atas segala raja. Melawan Tuhan Yesus. Dan tanpa perbuatan tangan manusia dia dihancurkan. Pada waktu itulah dia diremukkan. Itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Jadi kita sudah masuk di zaman itu, maka kita harus lebih waspada. Saya hanya rindu gereja kita yang sudah terlanjur terjebak masuk di sana, cepat kita sadar, cepat kita menyadarinya. Sama seperti Adam. Sebenarnya Adam manusia sempurna.
bisa juga jatuh, bisa juga terjebak dengan permainan iblis. Dan pada waktu itu sebenarnya Tuhan datang di Taman Eden, tapi sayangnya Adam itu justru membenarkan diri, tidak mau mengakui kesalahannya. Tuhan datang di Taman Eden dengan berkata, Adam, Adam, di mana engkau? Adam bilang, ketika aku dengar bunyi langkah Tuhan, aku takut dan aku bersembunyi karena aku telanjang. Tuhan bilang, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Adakah kau makan buah pohon yang kularang itu? Harusnya jawaban Adam, sudah kumakan Tuhan. Tolonglah aku, ampuni aku. Aturannya seperti itu. Tapi Adam justru membela diri dengan berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dialah yang memberikannya kepadaku lalu kumakan. Sehingga apa yang terjadi? Ditanya lagi sama perempuan, benarkah itu perempuan? Perempuan menjawab, ular itunya. Ujung-ujungnya siapa yang akan salah dalam semua peristiwa itu? Tuhan. Adam tidak mau mengaku dosanya. Hawa juga tidak mau mengaku dosanya. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Dengar, manusia sempurna juga bisa gagal kalau tidak waspada dengan permainan setan. Kalau orang berkata, masa pendeta besar, masa pendeta ini, masa mereka itu bisa kebobolan, semua bisa. Tapi kalaupun terjadi kebobolan di sana atau kebablasan di sana, ada kesempatan Tuhan datang melalui apa yang kami sampaikan ini, melalui materi yang kami bagikan ini. Ini kesempatan untuk menyadarkan banyak gereja. Dan saya sudah melihat kesadaran itu sudah terjadi sejak kami bergerak sampai hari ini, sampai detik ini. Kami terus bergerak menyampaikan ini. Banyak orang sudah disadarkan. Di mana-mana mereka menyadari dan mengaku dosa. Itu yang mereka lakukan. Jangan seperti Adam. Yang kedua, jadilah seperti penduduk Niniwe. Penduduk Niniwe, mereka mendengar apa kata Yunus. 40 hari lagi Tuhan tunggang balikkan Niniwe. 40 hari, dia keliling 3 hari perjalanan jauhnya. Orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Lalu mereka semua bertobat. Mereka menyadari kesalahan, pelanggaran, dosa mereka di hadapan Tuhan. Mereka meninggalkan semua hal-hal yang perbuatan-perbuatan keji di hadapan Tuhan. Bahkan raja sendiri ketika mendengar itu turun dari singgasananya. Ditanggalkannya jubah kebesarannya. Dia duduk di dalam abu. Bahkan dia mengumumkan supaya di seluruh Niniwe diadakan puasa untuk melunakkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat pertobatan Niniwe, menyesallah Tuhan bahwa ia telah berencana untuk menunggang balikan kota Niniwe. Alkitab mengatakan, kalau orang menerima tanda itu, apa yang akan terjadi? Kalau orang menerima bilangan 666 di dalam tubuhnya, apa yang akan terjadi? Wahyu pasal 14 mengatakan, malaikat berseru dengan suara nyaring. Kalau orang menerima tanda binatang itu di tangannya atau di dahinya, ia akan minum dari anggur murka Tuhan dan dia akan disiksa selama-lamanya di neraka, di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ketika kami beritakan ini, di mana-mana orang banyak disadarkan, pendeta-pendeta juga disadarkan. Mereka mohon belas kasihan, pengampunan dari Tuhan, dan kami hanya bisa berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Alkitab mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Alkitab juga mengatakan, anak-anakku jangan berbuat dosa, tapi kalau ada yang berbuat dosa, kita punya pengantara kepada Bapa, yaitu Kristus yang adil dan setia. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya rindu gereja kita benar-benar disadarkan, dibangunkan, dibangkitkan dengan semuanya ini. Terakhir saya mau ingatkan bahwa agenda vaksinasi 2021 itu masihlah babak awal atau babak pertama dari sebuah pertandingan ke depan. Akan ada babak kedua. Karena itulah setelah vaksinasi 2021 berhasil, 2022 WHO mengumumkan pandemi berakhir. Tetapi mereka sudah mengagendakan akan ada pandemi berikutnya, pandemi selanjutnya. Maka sebelum memasuki itu, mereka sudah melobi semua negara-negara di dunia supaya undang-undang dirubah. Maka dibuatlah namanya Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan 2023. Kalau Undang-Undang 2023 ini, Omnibus Law Kesehatan ini, tidak ada lagi orang yang bisa menolak program apapun dari pemerintah untuk penanggulangan wabah, untuk penanggulangan kesehatan. Kalau orang tidak mau mengikuti program itu, maka mereka akan dipidana dan didenda dengan kategori 5. Denda kategori 5 itu harus dibayar, sanksi dendanya 500 juta rupiah satu orang. Itu undang-undangnya, saya bisa bagikan semuanya kepada kita, datanya semuanya ada. Karena itulah saya sampaikan, kita sedang berada dalam gelandang pertandingan iman. Babak pertama sudah lewat, sudah ada yang kebobolan 1-0, 2-0, 3-0, suntik 1, suntik 2, suntik 3, suntik sampai 4. Tapi masih akan ada babak kedua. Babak kedua perjuangannya lebih berat.
dendanya 500 juta ke depan. Bukan hanya tidak bisa bergerak kemana-mana, bukan hanya kita ditangkap di karantina, tapi juga dipaksa untuk bayar denda 500 juta rupiah. DPR sudah sahkan undang-undang itu di tahun 2023, Presiden Jokowi juga sudah teken. Karena itulah apa yang kami sampaikan ini adalah sebagai warning, sebagai peringatan keras, supaya kita jangan sampai kehilangan upah kita. Tuhan bilang dalam 2 Yohanes pasal 1 itu, ayatnya yang ke-9, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya melalui pemberitaan ini kita semua semakin belajar apa yang sedang dikembangkan di dunia saat ini. Jangan gagal paham menilai zaman ini. Perhatikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, supaya kita jangan sampai gagal keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ini harus kita pegang sampai titik darah penghabisan, kita perjuangkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Demikian saya sampaikan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Walman Tobing bersama tim cerdik dan tulus yang terus berjuang memberitakan ini kepada banyak gereja dan banyak orang. Shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati. Contohnya kita semua sudah merasakan yang namanya COVID. Bagaimana orang sedunia bisa dibohongin tentang COVID? Bagaimana seluruh dunia bisa divaksin tanpa tahu apa yang dimasukkan dalam tubuhnya? Dan sekarang penelitian-penelitian menunjukkan betapa ngerinya akibat dari booster yang mereka berikan. So let's have a digital health certificate acknowledged by WHO if you have been vaccinated or tested properly, then you can move around. So for the next pandemic, instead of stopping the movement of the people 100%, which clog the economy globally, you can still provide some movement of the people. For the next pandemic, instead of stopping the movement of the people 100%, so for the next pandemic, instead of stopping the movement of the people, akan banyak propaganda-propaganda yang menjatuhkan mental sebelum keadaan itu sendiri terimplementasi. Oke. Dan saya melihat banyak yang mempropagandakan seperti itu, dan saya udah tahu ujungnya apa. Saya berpikir mereka itu adalah berpihak kepada rakyat, Ya. atau dia adalah bagian daripada lawan. Lewat 2 pernyataan Bill Gates dan Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menyebut pada 2024 akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Pertanyaan, adakah pemerintah siap melindungi bangsanya? Apa buktinya? Bila Anda bilang tidak, RUU Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu malah sesungguhnya sedang diserahkan kedaulatan kesehatan itu kepada dunia internasional. Pada video kali ini saya akan membahas tentang agenda ID 2020. ID 2020 adalah program identifikasi digital bagi seluruh manusia di dunia ini yang tidak dibatasi teritorial negara atau dibatasi institusi pemerintahan. Artinya, siapapun yang diberi otoritas akan dapat mengetahui segala riwayat hidup Anda melalui identifikasi digital yang tertanam di tubuh Anda.
Dengan identifikasi digital ini, artinya Anda tidak perlu membawa KTP, paspor, atau tanda pengenal lainnya. Karena Anda sudah diberi tanda pengenal yang tertanam pada tubuh Anda. Tanda pengenal yang tertanam pada tubuh setiap orang ini menggunakan teknologi Tato Quantum Dot atau Digital Liquid Chip. Pada Desember 2019, Bill Gates dan Universitas MIT mengembangkan teknologi tato yang tidak terlihat, yang berfungsi sebagai tanda bukti imunisasi. Tato ini memiliki tinta digital yang terbuat dari quantum dots, yaitu partikel semikonduktor kristal yang dapat mengeluarkan cahaya saat berada di bawah sinar infrared. This is the future. Evolution. This is the future. This is the future. Evolution. This is the future. Partikel yang dapat menyala ini menggunakan enzim yang bernama luciferase. Luciferase. Sungguh menarik bukan penamaan dari enzim yang digunakan ini? Tinta digital ini selain berfungsi sebagai vaksin, juga sekaligus sebagai tanda identifikasi digital. Hal ini tentu saja sejalan dengan keinginan Bill Gates untuk membuat semua orang memiliki identifikasi digital ini melalui program ID 2020-nya. Seperti pada artikel resmi ID 2020. Pada artikel ini dengan jelas disebutkan bahwa vaksinasi adalah pintu masuk untuk digital identity. Ini sudah sangat jelas sekali. Apalagi yang mau disangkal atau dipertanyakan? Motif dan alur ceritanya sudah terbaca sangat jelas. Hanya orang buta yang tidak dapat melihatnya. Satu lagi informasi yang sangat penting untuk kita semua ketahui adalah ukuran dari nanobots. Perlu diketahui, ukuran nanorobots terkecil adalah 120 nanometer. Ini tercatat di Guinness World of Record pada tahun 2018. Sebagai pembanding, ukuran virus corona adalah kurang lebih 100 nanometer. Jadi ukuran nanobots ini adalah kurang lebih seukuran sebuah virus corona. Nanorobot ini mampu melakukan pengiriman obat ke sel-sel tubuh manusia. Kemudian ukuran terkecil, 1 unit nanobots beserta nanomotor yang dapat memfasilitasi pergerakan nanobots ini adalah 1 mikrometer untuk setiap sisinya. Sebagai pembanding, ukuran rata-rata sel tubuh manusia adalah 100 mikrometer. Jadi ukuran 1 unit nanobots ini 100 kali lebih kecil dari 1 sel tubuh manusia. Berita yang saya temukan ini pun adalah dari tahun 2014. Saya tidak dapat menemukan informasi yang up to date. Jadi, saya yakin saat ini teknologinya sudah jauh lebih canggih dari sejak 5 atau 6 tahun yang lalu. Sungguh mengerikan. Chip atau implantasi digital identification ini tidak akan terlihat oleh mata. Nantinya orang-orang yang dengan sukarela menerima vaksinasi bahkan mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sudah dipasangi chip. Kemudian pada
tanggal 26 Maret 2020. Microsoft secara resmi memiliki paten untuk cryptocurrency yang berhubungan dengan proses mining melalui aktivitas tubuh manusia. Yang lebih mengerikan adalah nomor patennya adalah 060606. Hal ini berkaitan dengan ayat yang terdapat di kitab Wahyu tentang tanda binatang atau mark of the beast. Di mana nantinya setiap orang akan diberi tanda ini pada tangan kanan atau pada dahinya. Dan jika seseorang tidak memiliki tanda ini, maka ia tidak akan dapat melakukan transaksi jual beli apapun. Semua teknologi ini, ID 2020 yang mencakup chip implant, quantum dots, pintu masuknya hanyalah satu, yaitu vaksinasi mandatori secara massal. Jadi nantinya setiap manusia di bumi ini akan diharuskan menerima vaksin seperti yang selalu digaungkan oleh si Bill Gates. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk mencegah penyebaran penularan virus. Is that it? That's it. A 425, please. All right. Kenny, keep your mask on. Sorry, we don't take cash. Okay. 1 second. Let me. Sorry, we don't take card either. I'm sorry? We don't need it. I have the money. We don't need it. Okay, what the hell is that? When was that implemented? I don't have that. Sorry. But we're cashless now. I had to implement the new system just to stay in business. It's okay, Mom. We don't need it. Let's just go. I hope you understand. So now we must ensure country leaders have the tools and expertise they need to make this work. By 2028, more than 500 million more people will have a digital identity that allows them to access employment and education opportunities more easily, as well as financial services, healthcare, and government programs. Jujur, ketika ditanya, adakah engkau sudah menerima tanda itu? Di mana engkau kemarin ditandai? Di mana, di bagian mana engkau disuntik? Tepat tangan di sana. Kalau kiri kanan, pegang kiri kanan. Kalau hanya sebelah, pegang sebelah. Dengarkan. Ikuti saya berdoa. Semua